Salam dan bahagia, saya Emelia Fitri Limcio Sinaga, SPD GR MPD dari UPT SPF SMP Negeri 2 Makassar, CGP Angkatan 7 Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.3. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang terhormat Bapak Muhammad Alimin SPD MSI sebagai fasilitator, yang terhormat Ibu Siti Nuryati Rasid SPD GR sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Ini adalah tahapan Bagja untuk buat pertanyaan utama atau define yang saya tampilkan dalam bentuk tabel yang ada pada layar berikut ini. Selanjutnya ini adalah tahapan Bagja ambil pelajaran discovery. Di sini saya tampilkan bagaimana pertanyaan, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, dan aset serta waktu yang diperlukan serta penanggung jawab dalam tahapan ini seperti pada tabel tahapan Bagja bagian B. Refleksi pada tahapan B dan tahapan A untuk komponen peristiwa yang melatar belakangnya adalah kegiatan program P5 dengan tema kewirausahaan, menghasilkan suatu karya yang bernilai usaha dengan pemanfaatan potensi yang ada di sekolah seperti tanaman yang ada di Taman Toga. Hasilnya berupa pengalaman berwirausaha serta penghasilan produk minyak bidara. Refleksi komponen perasaan yang saya rasakan sewaktu melakukan aksi nyata adalah perasaan senang, bahagia karena melihat semangat murid untuk melewati proses mulai dari refleksi awal, penentuan proyek, kolaborasi, menghasilkan minyak darah, dan juga refleksi di akhir. Saya juga merasa antusias dan tertantang membimbing murid melakukan setiap prosesnya. Refleksi komponen pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat bahwasanya murid-murid itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu menggali suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep pemilikan murid. Sehingga sewaktu guru mendampingi murid, perlu mengurangi kontrol agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhan. Maka murid akan memiliki yang disebut dengan agency. Refleksi komponen penerapan ke depan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang adalah membawa produk bidaraku ke laboratorium BPOM untuk dilakukan pengujian kadar dan kelayakan produksi minyak bidara. Mari kita saksikan dokumentasi proses aksi nyata bidaraku yang dilakukan di SMP Negeri 2 Makassar. Tetap stay tune ya teman-teman. Dokumentasi tahapan buat pertanyaan atau define. Pada tahapan ini berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya proyek P5 bidang kewirausahaan. Berdiskusi juga dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan keaktifan murid melakukan proyek P5. Dokumentasi tahapan ambil pelajaran atau discovery.
Pada tahapan ini, CGP dan guru pembimbing mengobservasi kegiatan P5 yang selama ini berjalan di kelas 7, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat kewirausahaan murid. Proses persiapan. Proses pengambilan bahan-bahan dasar di Taman Toga Spendu, murid mengambil daun bidara, jahe dan serai didampingi oleh CGP dan guru pendamping pada kelompok bidaraku. Inilah kegiatan yang dilakukan siswa sewaktu melakukan proses persiapan. Proses pembuatan. Proses pembuatan minyak bidara atau dikenal dengan bidaraku dari tahap 1 sampai 6 sehingga menghasilkan minyak bidara yang siap untuk dipasarkan. Proses pembuatannya dilakukan sebanyak 2 kali praktek. Praktek pertama, minyak yang dihasilkan cenderung beraroma minyak kelapa sehingga pada praktek kedua ditambahkan serai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Guru hebat, mari kita saksikan video proses pembuatan minyak bidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP Negeri 2 Makassar mengajak teman-teman untuk membuat minyak dari daun bidara. Berikut adalah bahannya. Yang pertama ada santan 1,5 liter, sepiring daun bidara, dan 3 ros jahe. Mari kita saksikan proses pembuatannya. Cara pembuatannya adalah yang pertama, nyalakan kompor, lalu tuang santan ke dalam wajan. Lalu kita aduk sampai sekitar 1 jaman. Inilah proses pembuatan minyak dari santan kelapa. Ya, kita masukkan daun bidara yang sudah di blender tadi. Proses terakhir yaitu pemerasan ampas daun bidara. Mari kita lihat. Dan inilah hasil akhirnya, minyak dari daun bidara kita sudah jadi. Teman-teman jangan lupa coba di rumah. Dadah. Ini adalah produk minyak bidara yang sudah diberi label. Selanjutnya adalah proses pemasaran pada saat gelar karya P5. Pada saat proses pemasaran yang dilakukan di kegiatan gelar karya P5, kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Pengawas, orang tua murid, dan juga murid beserta guru-guru pendamping dan seluruh tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 2 Makassar. Terima kasih, salam dan bahagia guru-guru hebat.